Lalu Ismayadi dari CGP Angkatan 11 Kota Batam. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan kepala sekolah yang kebetulan pada kesempatan ini adalah kepala sekolah saya sendiri di SMP Negeri 41 Batam dengan Bapak Dr. Andos Bahrul MM. Nah, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, izin mohon untuk pada kesempatan ini saya kebetulan mendapatkan tugas untuk melaksanakan wawancara terkait dengan pendidikan pelatihan yang kami ikuti, yaitu pendidikan guru penggerak, di mana pada modulnya itu Pak kami ditugaskan untuk mencari tahu bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah di lingkungan belajar. Nah, izin ya Pak, kita bisa mulai. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan Pak yang mungkin akan saya sampaikan ke Bapak terkait dengan posisi Bapak sebagai kepala sekolah dan bagaimana Bapak mengambil sikap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah kita. Baik, langsung saja Pak ya. Pertanyaan-pertanyaan Pak. Sebagai kepala sekolah, apa yang Bapak lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudkan moral, misalnya yang terjadi di sekolah kita, Pak? Terima kasih Pak Lalu untuk memenuhi tugas wawancara ini. Baik, saya jawab pertanyaannya. Bagaimana mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada di sekolah ya? Kita mengidentifikasi setiap kasus yang ada di sekolah, mulai melalui wali kelas, kemudian setelah wali kelas mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada di kelasnya, nanti yang bisa ditangani oleh wali kelas akan ditangani sendiri, dan seandainya wali kelas tidak bisa menangani, dia akan dinaikkan kepada guru bimbingan konseling atau guru BK. Setelah guru BK menangani persoalan-persoalan permasalahan pelanggaran etika yang dilakukan oleh siswa, maka dia akan teruskan kepada kepala sekolah. Tapi dari sekian banyak kasus yang biasanya sampai ke kepala sekolah itu hanya 1-2 saja. Oke, berarti ada beberapa kasus yang hanya sampai wali kelas atau guru BK aja. Baik Pak, terima kasih jawabannya Pak. Selanjutnya Pak, yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Di sekolah itu kita kan pada prinsipnya mendidik ya, mendidik anak-anak kita dan mengajar dan melatih. Kita lebih pada mendidik. Kadang-kadang dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus yang dilematis, maka kita tentu akan kita memilih yang mana yang lebih banyak banyak positifnya, banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Maka keputusannya kita carilah solusi bagaimana seminimal mungkin dampak negatif dari keputusan yang kita ambil. Baik Pak, terima kasih. Lanjut Pak, kemudian dari apa yang Bapak sampaikan tentang pengambilan keputusan berdasarkan mana yang lebih banyak manfaatnya Pak ya. Kemudian kalau untuk langkah-langkah sendiri Pak, seperti apa yang Bapak lakukan selama ini terkait pengambilan keputusan? Sebagaimana biasanya di dalam suatu kasus itu harus dalam penanganannya tetap berjenjang, mulai dari orang terdekat dengan siswa itu. Kalau kasusnya itu pada saat kejadian pembelajaran berlangsung, itu kan ditangani oleh guru yang bersangkutan. Dan di luar, kalau seandainya lebih berat lagi, ditangani oleh wali kelas. Seandainya lebih berat lagi, nanti ditangani oleh guru bimbingan konseling atau guru BP. Kemudian seandainya tidak juga selesai, barulah sampai ke Bapak. Oke, berarti memang step by step itu berjenjang itu benar-benar jalan Pak ya, makanya mungkin seperti yang Bapak sampaikan
hanya beberapa saja yang sampai ke Bapak ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Nah, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan, terutama yang kaitannya dengan kasus dilema etika tadi itu Pak? Ya, hal-hal yang efektif dalam menyelesaikan kasus dilema itu ya kita itu penuh pertimbangan. Seperti yang saya bilang tadi itu, pertimbangannya banyak, yang lebih banyak positifnya. Itulah solusi yang kita ambil. Seandainya memang terpaksa betul kita harus mengambil keputusan yang memang tidak bisa tidak, maka mau tidak mau kita harus bisa, mau tak mau ya haruslah mengambil keputusan yang berdilema itu. Ya, selagi bisa kita ambil keputusan yang lebih mengesampingkan hal-hal yang kurang baik itu, kita akan ambil keputusan itu. Jadi memang selama ini ketika mengambil keputusan sebenarnya banyak juga hal-hal yang dilema Pak ya. Banyak sekali. Iya. Jadi Pak, langsung mengenai yang dilema itu Pak, itu jadi apakah itu juga merupakan bagian dari tantangan Pak dalam mengambil keputusan dalam menentukan kasus-kasus tersebut Pak? Ya, itu pasti dilema. Di satu sisi pemerintah ingin anak ini kan bersekolah seterusnya ya, sampai wajib belajar 9 tahun. Di sisi lain ada anak-anak ini yang memang dikarenakan situasi dan kondisi dan lingkungannya, dia terpengaruh untuk tidak mau sekolah. Kemudian berbagai cara kadang dilakukan untuk membujuk anak ini sekolah. Namun dia tetap saja mungkin tidak mau sekolah. Maka oleh sebab itu, di satu sisi kita ingin anak ini sekolah, di satu sisi dia tidak mau gitu. Ya, mungkin ada hal-hal tertentu yang mungkin menyebabkan dia itu jadi malas sekolah atau apa. Ini kita upayakan sama-sama. Itu ya tantangan terbesarnya Pak ya. Oke Pak, kemudian Pak terkait dengan kegiatan kepala sekolah Pak, kan banyak itu Pak kegiatan, bukan hanya ngurus siswa tapi manajemen sekolah, kemudian ngurus guru, kemudian yang lain. Apakah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang seumpamanya sampai ke Bapak itu ada jadwal-jadwal khusus nggak Pak? Kita tidak ada jadwal khusus, cuman kita utamakan kalau seandainya ada kasus yang memang sampai ke kepala sekolah, kita secepatnya kita tuntaskan kalau seandainya ada yang berkasus sampai ke kepala sekolah. Dan tidak ada sampai ke kepala sekolah pun, saya sering bertanya kepada guru BP, kepada wali kelas. Kalau ada saya dengar, saya akan bertanya, bagaimana kasus ini, dan selesai belum? Jadi kita secepat mungkin menuntaskan ada satu persoalan, satu permasalahan, baik tentang siswa, tentang guru, tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan kebijakan sekolah, secepat mungkin kita tuntaskan. Oke Pak, baik, paham Pak. Nah, kemudian Pak, faktor-faktor yang selama ini apa yang kira-kira membuat Bapak jadi lebih mudah di dalam mengambil keputusan? Ya, selama ini saya terbantu mengambil keputusan itu karena saya melibatkan semua pihak, termasuk wali kelas, termasuk guru BP, termasuk kesiswaan, termasuk juga orang tua murid, mungkin juga warga-warga yang mengetahui tentang kasus itu sangat membantu kita. Apalagi juga banyak kita dibantu oleh aparat Babin, Ditmas, di lingkungan sekolah kita ada yang proaktif membantu. Berarti Pak memang kolaborasi atau kerjasama di semua warga sekolah itu memang benar-benar jalan Pak ya? Insya jalan. Baik Pak, kita hanya menuju pertanyaan yang terakhir Pak, dari cerita Bapak tentang penyelesaian masalah, kemudian beberapa kali Bapak menemukan kasus yang sampai ke Bapak, apa kira-kira pembelajaran atau mungkin hal-hal yang berkesan selama Bapak menyelesaikan permasalahan tersebut Pak? Ya, banyak hal ya yang membuat saya sebenarnya menjadi kenangan atau menjadi yang paling berkesan dalam menangani suatu persoalan di sekolah itu. Mulai dari persoalan menangani siswa yang sampai kalau ada masalah dengan guru tidak mau berdamai sampai ke polisi, kemudian ada juga yang masalah
hal-hal lain yang mungkin di luar dugaan kita, bagaimana mengatur kerjasama dengan guru, bagaimana mendisiplinkan guru, bagaimana mendisiplinkan siswa, bagaimana mengajak guru dan siswa untuk peduli dengan apa saja yang ada di lingkungan sekolah, peduli dengan lingkungan sekolah, peduli dengan sesama dan seterusnya. Itu adalah satu tantangan tersendiri dan sangat berkesan terhadap apa yang saya lakukan. Baik Pak, alhamdulillah, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga penjelasan Bapak dari pengalaman Bapak menghadapi berbagai macam kasus di sekolah selama menjadi pimpinan kami bisa kami menjadi pengalaman kami dan bisa menjadi ilmu dan pengetahuan yang baru tentunya buat kami. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu dalam menjalankan segala tugas-tugas Bapak dan kita semua tentunya. Terima kasih sekali lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lalu Ismayadi, CGB Angkatan 11 Kota Batam. Pada kesempatan ini saya sedang di SMP Al-Azhar dalam rangka memenuhi kebutuhan tugas dari guru penggerak yang pada hari ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu kepala sekolah hebat untuk meminta pengalaman dari beliau terkait dengan materi yang sedang kami jalani. Langsung saja, mohon izin Ibu, boleh memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Susanti, tempat tugas di SMPS Al-Azhar Batam. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Izin Ibu, juga seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kami mendapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah yang ada di sekitaran lingkungan kami untuk dapat berbagi pengalaman terkait bagaimana menangani kasus-kasus yang mungkin pernah terjadi di sekolah Ibu, terutama pada saat ini. Ibu bersedia ya Ibu ya? Baik Ibu. Baik Ibu, di dalam melakukan wawancara ini saya ada sedikit memakai panduan Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin mohon Ibu untuk menjawab sesuai dengan yang Ibu selama ini lakukan. Baik Ibu ya. Mungkin bisa langsung Ibu ya? Boleh. Baik Ibu, yang pertama adalah selama menjadi kepala sekolah di SMP Al-Azhar, Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin pernah terjadi yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di SMP Al-Azhar, Ibu? Misalnya kasus ya anak-anak yang bermasalah di SMP Al-Azhar, Ibu. Khususnya mungkin untuk anak-anak bermasalah, yang anak-anak melanggar peraturan, kemudian melanggar etika dan lain sebagainya, biasanya kita pakai prosedur. Jadi prosedur yang pertama dimulai dari sekolahnya, kemudian ke guru BP, kemudian sudah dikasih berbagai macam peringatan 1, 2, 3, kemudian baru kita langsung mengambil keputusan. Baik Ibu, pertanyaan yang kedua, selama Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama misalnya kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar misalnya Ibu, bagaimana Ibu melihat atau memberikan keputusan terkait yang nilai-nilai kebijakan di dalam pengambilan keputusan itu? Jadi kalau seandainya sama-sama benar, itu kita melibatkan dari dari teman-teman yang lain, waka dan lain sebagainya. Keputusan apa yang terbaik akan kita tetapkan untuk misalnya anak-anak yang bermasalah. Yang paling banyak manfaatnya Ibu ya? Iya, yang paling banyak manfaat. Baik Ibu. Baik Ibu, pertanyaan yang ketiga, tadi mungkin Ibu sudah singgung tentang langkah-langkah atau prosedur yang Ibu biasa lakukan ketika untuk mengambil keputusan. Ada langkah-langkah lain yang lain nggak Ibu? Ada, sebelum kita memutuskan, kita menghubungi orang tua, malahan kita berkunjung ke rumah, menyampaikan kasus anak tersebut. Jika seandainya masalahnya tetap dilanggar atau perjanjian-perjanjian yang dilanggar, kita mengambil keputusan seperti ini. Nah, orang tua itu sudah tahu sehingga ikhlas menerima. Oh, jadi orang tua sudah tahu apa yang menjadi keputusan itu ya Ibu. Berarti ada pelibatan orang tua juga. Oke, baik Ibu. Kemudian Ibu, hal apa saja yang menurut Ibu
anggap efektif dalam pengambilan keputusan, yang kaitannya dengan kasus-kasus dilema etika itu dari Ibu. Yang efektif itu gimana? Apakah misalnya tadi Ibu menjelaskan melibatkan orang tua, Iya. kemudian guru. Apakah menurut Ibu itu adalah salah satu yang efektif Ibu? Iya, paling efektif itu melibatkan orang tua, guru, BP, dan biar satu tim. Oh ya, Kalau- biar tidak ada yang kesannya Iya, kepala sekolah betul, aja iya. gitu. Oke. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan yang menjadi tantangan terberat Ibu dalam mengambil keputusan? Mungkin kalau untuk siswa contohnya ya, pada saat mengambil keputusan siswa yang bermasalah itu yang dilemanya, dikhawatirkan anak-anak yang sudah kita beri sanksi itu tidak sekolah. Misalnya kalau kita kita beri sanksi untuk harus dikeluarkan, Harus dikeluarkan. itu yang menjadi dilema. Tapi Dilema, ya. untuk dilema itu biasanya ibu mencarikan mungkin tempat yang sekolah lain Sekolah mungkin lain. nyaman, seperti Oh, itu. berarti misalnya kalau kasusnya udah terlalu berat dari Iya. di sekolah ini dan harus dipindahkan belajar Iya. di tempat lain, Ibu langsung berinisiatif Iya. membantu menyarikan itu. Iya, betul. Luar biasa sekali Bu. Kemudian Ibu, 3 pertanyaan terakhir Bu, lumayan banyak pertanyaan ini. Ibu, kalau misalnya ketika membuat atau mengambil sebuah keputusan, apa ada jadwal-jadwal tertentu Bu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di sekolah? Biasanya tidak ada jadwal, mengalir sesuai dengan kasus yang ada aja. Berarti kalau misalnya Ibu ada di saat itu, Ibu Iya. langsung selesaikan itu ya? Betul. Oke, baik Ibu. Selanjutnya Ibu, ada nggak Ibu yang menjadi faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Ada. Kita biasanya untuk mengambil keputusan bukan keputusan dari kepala sekolah saja, tapi kita ada timnya, maksudnya dari guru, waka, kemudian BP. Oh, jadi ada kolaborasi dari semua lingkungan di dalam sekolah itu Ibu ya? Masing-masing mereka memberikan pendapat. Siap, Ibu. Baik, yang terakhir Ibu, dari semua hal yang Ibu telah sampaikan, kira-kira dari pengalaman Ibu menangani berbagai macam kasus di sekolah Ibu, apa pelajaran atau pengalaman yang Ibu bisa sampaikan kepada kami atau untuk diri pribadi Ibu yang pengalaman-pengalamannya? Pengalamannya biasanya anak yang sudah kita pindahkan, kan ini khawatir nih anak-anak, khawatir dia tidak bersekolah karena berbagai macam alasan orang tua berpengaruh. Cuman yang pengalamannya adalah bagaimana anak itu selepas dari ini dia bersekolah itu membuat hati ibu senang gitu. Bahagia Bu ya? Bahagia. Berarti walaupun kita melepas di sekolah kita, tapi Iya. anak itu Tetap bersekolah. nggak terputus belajarnya Bu Betul. ya? Oke, alhamdulillah. Ibu, akhirnya 8 pertanyaan yang sudah kami siapkan udah Ibu jawab dengan sangat luar biasa, dan ini akan menjadi modal kami Bu menyelesaikan tugas, juga menjadi pengalaman pribadi kami jika suatu saat nanti kami berada di posisi seperti Ibu, kurang lebih seperti itu Bu. Dan terima kasih banyak Ibu atas waktunya, terima kasih juga atas kesempatannya untuk berbagi pengalaman Ibu. Mungkin dari kami, mungkin dari saya pribadi, sangat berterima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Mungkin itu saja ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.